Diana, umur 15 tahun, alamat Pesawaran, asal sekolah SMP 1 Batu Raja, kelas 3 SMP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Selamat pagi. Mari silahkan duduk. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Maaf sebelumnya jika saya memanggil Anda tanpa nama. Boleh sebutkan Mbak namanya siapa? Nama saya Rina Desiana. Oh gitu. Oh iya, bagaimana kabar Mbak Rina hari ini? Apakah baik-baik saja atau bagaimana? Iya, saya baik-baik saja, Bu. Mbak Rina mengatakan bahwa Mbak Rina baik-baik saja. Namun kelihatannya Rina sangat menunjukkan bahwa Rina sedang merasakan kecemasan dan gugup. Apakah kita bisa berbicara sekarang atau Rina akan mengatakan sesuatu sekarang? Baiklah, jika Rina ragu untuk mengatakan sesuatu, jadi begini. Dalam sesi proses konseling ini, kita terdapat asas konseling, di mana asas itu terdapat asas kerahasiaan. Apa yang dimaksud dengan asas kerahasiaan? Di mana setiap apa yang Rina katakan dengan saya itu akan terjaga, tertutup rapat akan kerahasiaannya. Jadi Rina tidak perlu takut dan cemas untuk menceritakannya. Bisakah Rina mengungkapkan apa yang ingin Rina sampaikan? Begini, Bu. Baiklah, jika Rina masih ragu, rasanya Rina ingin menceritakan dan mengungkapkan sesuatu. Jadi Rina tidak perlu khawatir dengan hal itu, karena saya juga akan mendengarkannya dengan secara sebaik-baiknya. Perubahan yang terjadi dalam rumah saya membuat saya bingung dengan konflik yang ada. Saya tidak mengerti mengapa orang tua saya selalu bertengkar dengan hal yang kecil. Begitu. Jadi, bisakah Rina mengungkapkan apa yang Rina bingungkan dan apa yang ingin Rina jelaskan secara jelas-jelas? Dan Rina juga bisa mengungkapkan penjelasan pokoknya dari masalah tersebut. Orang tua saya selalu bertengkar di rumah, dari hal yang kecil sampai yang besar. Dan bertengkar selalu di hadapan saya. Saya merasa apakah saya tidak dianggap ada. Baiklah, jikalau begitu, bisa lebih jelas lagi. Perasaan bingung apa yang sedang Rina rasakan sekarang? Karena nampaknya Rina merasa kesal dan marah pada masalah ini. Saya bingung apakah satu hari saja mereka tidak berdamai. Mereka selalu bertengkar dan memutuskan untuk bercerai. Saya merasa bingung dan terpukul. Lalu, Ayah saya selalu main tangan, baik ke saya dan ibu saya. Saya bisa menahan diri, tetapi merasa kesal dan marah. Sedangkan ibu saya tidak bisa menahan diri atas keperlakuan ayah saya. baiklah. Jika begitu, bisakah Rina mencontohkan hal kecilnya di sini? Ya, seperti saya ingin bermain sebentar bersama teman saya. Saya selalu pulang tepat waktu. Ia tetap memarahi saya dan memukul saya, dan ia berkata saya anak yang nakal, padahal kan saya jarang keluar rumah. Baiklah, jika begitu. Dari kita berdiskusi tadi sampai sekarang, alangkah baiknya kita akan menyimpulkan sementara untuk agar pembicaraan kita ini menjadi lebih jelas permasalahannya apa. Jadi menurut saya dari yang kita bicarakan tadi ada beberapa hal yang saya tangkap. Yang pertama yaitu Rina merasa kesal atas pertengkaran orang tua Rina, dan Rina merasa bahwa Rina tidak pernah dianggap ada. Yang kedua itu Rina berkata bahwa ayah Rina selalu main tangan terhadap Rina dan ibu Rina. Apakah yang saya katakan benar, Rina? Iya, saya merasa saya tidak pernah dianggap ada. Apakah yang Rina katakan bahwa sikap mereka menunjukkan tidak menyayangi Rina sebagai anak mereka? Saya tidak tahu, saya tidak merasakan mereka sayang saya
karena sikap mereka tidak menunjukkan bahwa mereka sayang saya atau tidak. Baiklah, jikalau begitu. Apakah Rina merasa bahwa ucapan Rina itu benar-benar yakin? Karena nampaknya dari Rina sendiri menunjukkan bahwa Rina sangat ragu akan atas jawaban Rina, apakah mereka menyayangi Rina atau tidak. Saya yakin, karena dari sikap mereka yang memutuskan untuk bercerai. Jika mereka sayang terhadap saya, pasti mereka memikirkan saya. Apakah yang saya pikirkan ini salah, Bu? Nampaknya yang Rina katakan sedikit meragukan dari ucapan Rina sendiri. Lebih baik Rina pikirkan kembali. Apakah sekarang Rina benar-benar yakin atas apa yang Rina katakan? Saya merasa yang saya pikirkan dan yang saya rasakan itu benar. Menurut Ibu bagaimana? Apakah Ibu bisa memberikan saya nasihat atas masalah ini? Bagaimana ya? Apakah menurut Rina saya perlu memberikan nasihat? Karena menurut saya Rina sendiri sangat berpengalaman dari saya, dan saya yakin bahwa Rina dapat memutuskan keputusan Rina sendiri, dan saya yakin bahwa Rina akan mengatasi masalah ini. Saya pikir atas keputusan mereka membuat saya memutuskan untuk tidak memihak mereka, karena saya merasa mereka tidak menyayangi saya. Apa yang mereka lakukan bukan berarti mereka tidak menyayangi Rina sebagai anaknya, karena pada dasarnya orang tua tidak pernah yang namanya tidak menyayangi anaknya. Mungkin itu hanya ada berada di pikiran dan lihatan Rina sendiri. Maka dari itu, hal itu membuat Rina merasa bahwa mereka tidak menyayangi Rina sebagai anaknya. Lalu dari sejak mereka bercerai, apakah Rina tinggal dengan ayah atau ibu? Ibu saya. Tapi Ibu, saya juga merasa ada permasalahan dengan hubungan saya dengan pacar saya. Saya takut dan trauma jika pacar saya sama dengan ayah saya nantinya. Oh, jadi begitu. Yang kita bicarakan, fokusan masalah kita tadi adalah tentang orang tua Rina yang bercerai, sehingga perdebatan mereka pun juga dari sikap mereka sebagai orang tua. Dan permasalahan yang Rina katakan antara Rina dengan pacar Rina atas rasa takut dan trauma Rina, apakah menurut Rina permasalahan Rina dengan pacar Rina ini masuk dalam kerangka fokusan masalah kita? Saya rasa tidak, Bu. Saya lebih fokus dengan permasalahan keluarga saya saat ini. Menurut Ibu, apakah dari cerita saya ini ada perdebatan yang harus saya cari informasinya? Bagaimana, Bu? Saya rasa sebagai seorang anak, untuk mencari tahu tentang informasi dari orang tua serta perdebatan orang tua Rina sendiri, itu akan dapat mengganggu privasi mereka. Alangkah baiknya menurut saya jika Rina tidak perlu mencari tahu, karena itu dapat mengurangi kesedihan Rina dengan cara tidak mencari tahu akan informasi tersebut. Untuk itu, maka Rina dapat merefleksikan pikiran Rina sendiri agar Rina tidak selalu merasa sedih akan perceraian dari mereka. Ya sih, Bu. Sekarang saya satu pendapat dengan Ibu. Terima kasih ya, Bu. Jadi Rina, apakah Rina sudah merasa lega atas apa yang sudah kita lakukan dalam proses konseling ini? Saya merasa lega, Bu, dan saya juga merasa mendapatkan jawaban apa yang harus saya tunjukkan sikap terhadap orang tua saya. Berkaitan dengan pembicaraan kita tadi, apakah Rina sudah mempunyai rencana untuk mengubah pola pikir Rina terhadap orang tua Rina atas dari masalah ini? Sudah, Bu. Bagaimanapun mereka orang tua saya. Setiap orang tua pasti menyayangi anaknya. Jadi saya akan merubah sikap saya terhadap orang tua saya agar mereka menyayangi saya. Baiklah, jikalau begitu Rina, apakah menurut Rina sesi konseling kita ini harus diakhirkan, dan apakah Rina merasa puas atas perbincangan kita dari tadi? Saya rasa sudah cukup, Bu. Saya merasa puas atas perbincangan ini. Baiklah, terima kasih Rina sudah melakukan sesi konseling dengan saya, dan semoga permasalahan Rina dan apa yang dialami Rina dapat cepat diselesaikan. Dan saya harap semoga Rina dapat merencanakan dan memenuhi atas apa yang Rina pikirkan dari tadi. Dan saya harap Rina dapat mengabulkan dan merealisasikan
apa yang Rina pikirkan untuk mengubah sikap Rina. Baik Rina, terima kasih banyak sudah melakukan sesi konseling kita. Saya rasa semoga Rina selalu bahagia dan merasa tidak ada pikiran bahwa orang tua Rina tidak menyayangi Rina.